Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bila Zahra dari kelas HK21A1 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai alasan penghapus pidana. Mari kita simak materinya. Definisi alasan penghapus pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang telah melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik tetapi tidak dipidana. Alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan tersebut atau memaafkan perbuatan tersebut. Macam-macam alasan penghapus pidana. Yang pertama ada tidak mampu bertanggung jawab, yang kedua ada daya paksa, yang ketiga ada pembelaan terpaksa, yang keempat ada pembelaan terpaksa melampaui batas, yang kelima ada melaksanakan perintah undang-undang, yang keenam adalah perintah jabatan. Mari kita bahas alasan yang pertama, yaitu tidak mampu bertanggung jawab. Tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan pemaaf yang berasal dari diri pelaku. Dengan demikian berlaku asas teori of pointless punishment atau teori hukuman yang tidak perlu. Dalam pasal 44 KUHP, pasal 44 ayat 1, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Pasal 44 ayat 2, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Pasal 44 ayat 3 KUHP, yaitu ketentuan dalam ayat 2, berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Yang kedua ada daya paksa. Daya paksa merupakan terjemahan dari overmatch, yang menurut Utrecht suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan. Dalam pasal 48 KUHP, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, maka tidak dipidana. Yang ketiga ada pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa ialah pelaku melakukan tindakan untuk menghindari kejahatan yang lebih besar atau menghindari bahaya yang mengancam. Dalam pasal 49 ayat 1, yaitu tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Yang keempat ada pembelaan terpaksa melampaui batas. Pembelaan yang didasari kegoncangan jiwa yang hebat sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa melampaui batas. Menurut pasal 49 ayat 2 yang berbunyi pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Yang kelima ada melaksanakan perintah undang-undang. Pada pasal 50 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Yang terakhir adalah perintah jabatan. Terdapat postulat yang berarti pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap mereka yang patuh melakukan perintah, melainkan akan diminta kepada pihak yang memberikan perintah. Terdapat pada pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.